Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya matkul organisasi dan arsitektur komputer yang berjudul Perkembangan Arsitektur Komputer. Terlebih dahulu kita perkenalkan nama saya Sapuan dengan NIM 23115598 dari kelas IF 04. Pendahuluan, komputer telah mengalami evolusi yang signifikan sejak generasi pertama hingga saat ini. Setiap generasi komputer membawa inovasi baru dalam hal kecepatan, kapasitas penyimpanan, ukuran fisik, dan efisiensi. Evolusi komputer dapat dibagi ke dalam beberapa generasi yang masing-masing memiliki karakteristik teknologi yang berbeda. Pengertian komputer. Apa sih pengertian dari komputer itu sendiri? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, memproses, dan menyimpan data melalui serangkaian instruksi atau program yang diberikan. Komputer dapat menjalankan berbagai tugas seperti perhitungan, pengolahan data, penyimpanan informasi, hingga menjalankan aplikasi yang kompleks. Sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956 yang bernama era tabung vakum. Untuk teknologinya sendiri, generasi ini menandai awal munculnya komputer digital. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Tabung vakum bekerja seperti saklar elektronik yang memungkinkan pengendalian aliran arus listrik. Karakteristiknya sendiri, ukurannya sangat besar dengan tinggi mencapai beberapa meter dan kebutuhan ruang yang sangat luas. Selain itu, komputer ini juga memerlukan daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas yang berlebihan, sehingga membutuhkan sistem pendinginan khusus. Pemrosesan data sangat lambat dan kapasitas penyimpanan terbatas. Input atau outputnya itu menggunakan kartu berlubang atau punch cards dan pita magnetik sebagai alat input dan output data. Bahasa pemrogramannya itu hanya bisa diprogram menggunakan bahasa mesin atau kode biner yang sangat sulit dan memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses bahasa pemrograman ini. Contohnya yaitu komputer terkenal pada era ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. Untuk kelemahannya sendiri daripada era tabung vakum ini adalah ukurannya yang sangat besar, mahal, sering mengalami kerusakan dan memerlukan perawatan yang intensif. Untuk komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1956 sampai 1963. Untuk generasi kedua ini yang bernama era transistor. Untuk teknologinya menggunakan transistor menggantikan tabung vakum. Selain itu, transistor menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan tabung vakum. Untuk karakteristiknya sendiri menggunakan transistor, komputer menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk diproduksi. Performa juga meningkat secara signifikan, memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak operasi dan penyimpanan data dengan lebih baik. Dari segi penyimpanannya, menggunakan memori inti magnetik dan tape magnetik untuk menyimpan data, yang memberikan peningkatan dalam kapasitas dan efisiensi. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri, mulai diperkenalkannya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran, yang lebih mudah dipahami oleh manusia dan memudahkan penulisan program. Contoh komputernya itu seperti IBM 1401 dan UNIVAC 1107 adalah contoh program komputer pada generasi ini. Yang selanjutnya, untuk kelebihannya itu lebih cepat, lebih kecil, dan lebih handal daripada komputer generasi yang pertama ini. Mereka juga lebih hemat daya dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Sejarah evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini yaitu kita lanjut pada generasi ketiga, yaitu dimulai pada tahun 1964 sampai 1971 yang bernama era sirkuit terpadu atau IC.
Untuk teknologinya sendiri, komputer generasi ketiga ini menggunakan integrated circuit atau IC atau sirkuit terpadu atau IC, memungkinkan penggabungan banyak transistor ke dalam satu chip, mengurangi ukuran secara drastis dan meningkatkan kecepatannya. Untuk karakteristiknya sendiri, dengan IC, komputer generasi ketiga menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Peningkatan kemampuan pemrosesan memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multitasking. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan disk magnetik dan memori semikonduktor yang meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses data. Untuk bahasa pemrogramannya itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman semakin berkembang, termasuk munculnya bahasa pemrograman seperti BASIC dan Pascal yang lebih mudah dipelajari dan digunakan. Untuk fitur tambahan seperti operasi mulai diperkenalkan, memungkinkan komputer untuk mengelola berbagai tugas dan perangkat secara lebih efisien. Untuk contoh daripada komputer generasi ketiga ini, komputer terkenal pada ini adalah IBM System atau 360 dan PDB-8. Untuk kelebihan daripada komputer generasi ketiga ini adalah lebih cepat, lebih efisien, lebih kecil, dan lebih mudah daripada komputer generasi kedua. Komputer ini juga lebih serbaguna dalam menjalankan berbagai aplikasi. Selanjutnya, komputer daripada generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Untuk generasi keempat ini dinamakan dulu itu era mikroprosesor. Dan untuk teknologinya sendiri, mikroprosesor menjadi komponen utama. Mikroprosesor adalah chip kecil yang mengandung ribuan hingga jutaan transistor. Very Large Scale Integration atau VLSI memungkinkan produksi mikroprosesor yang sangat padat dan kompleks. Untuk karakteristiknya sendiri, komputer menjadi lebih kecil dan lebih portable seperti komputer pribadi atau PC dan laptop. Kemampuan komputasi semakin cepat dan efisien dengan kecepatan pemrosesan yang meningkat hingga miliaran instruksi per detik. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan berbagai media penyimpanan seperti RAM, hard disk, SSD, serta penyimpanan cloud yang memungkinkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung yaitu seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C++, Java, Python, dan lain sebagainya. Untuk fitur tambahan, dukungan untuk multimedia. Untuk fitur tambahannya itu mendapat dukungan untuk multimedia, internet, dan berbagai aplikasi kompleks. Komputer generasi ini juga mendukung sistem operasi grafis seperti Windows dan MacOS. Contohnya IBM PC, Apple Macintosh, laptop, tablet, dan smartphone. Untuk kelebihan daripada generasi yang sekarang ini atau generasi keempat ini, ukurannya itu lebih kecil, harga terjangkau, kemampuan multitasking, dan fleksibilitas dalam penggunaan aplikasi. Yang kelima itu komputer generasi kelima, yaitu yang sekarang atau masa depan era kecerdasan buatan atau AI. Yang kelima itu era kecerdasan buatan atau AI ini, dari segi teknologi itu generasi ini berfokus pada artificial intelligence atau AI dan teknologi yang lebih maju seperti komputasi kuantum, komputasi paralel, dan ultra large scale integration atau LSI. Pengembangan teknologi AI memungkinkan komputer untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan secara mandiri. Karakteristik komputer menjadi semakin kecil dan canggih, termasuk perangkat wearable dan Internet of Things atau IoT. Dengan dukungan komputasi paralel dan AI, komputer generasi kelima ini memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia seperti pengenalan suara dan analisis data yang kompleks. Untuk penyimpanannya sendiri memanfaatkan penyimpanan basis cloud dengan kapasitas dan kecepatan yang terus meningkat. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung dari komputer generasi kelima ini seperti bahasa pemrograman dirancang untuk AI dan pembelajaran mesin seperti Python, R, Lisp, dan Prolog. Untuk fitur tambahannya, fokus pada kecerdasan buatan memungkinkan mesin atau machine learning, robotika, dan kemampuan komputasi kuantum seperti AI dapat memahami dan merespon bahasa manusia secara alami. Untuk contohnya, komputer berbasis AI seperti Watson dan dari IMB, komputer kuantum, perangkat pintar atau smartphone dan smartwatch, dan sistem IoT. Dan untuk kelebihannya sendiri, yaitu mampu melakukan tugas yang kompleks, belajar secara mandiri, dan memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sangat cepat.
Itu kita lanjut ke ciri-ciri komputer generasi pertama dan kedua. Untuk ciri-ciri komputer generasi pertama itu tidak jauh beda dengan sejarahnya yang tadi, yaitu dari segi komponennya, yaitu menggunakan tabung vakum untuk memproses dan penyimpanan data untuk komputer yang generasi pertama. Yang kedua dari segi ukuran, ukurannya itu sangatlah besar, membutuhkan ruangan yang sangat luas untuk penyimpanannya. Untuk kecepatan dan kinerjanya itu, yaitu kinerjanya yang sangat lambat, hanya mampu melakukan beberapa ribu operasi per detik. Untuk penyimpanannya itu sendiri menggunakan drum magnetik sebagai memori utama dan kartu berlubang untuk penyimpanan data. Untuk bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa mesin atau kode biner yang sangat sulit dipahami, dan contohnya itu seperti ENIAC, UNIVAC, dan IMB 701. Untuk ciri-ciri komputer generasi kedua ini, itu sama juga dalam segi komponen utamanya itu menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang membuat komputer ini lebih kecil, cepat, dan efisien daripada komputer generasi pertama. Dari segi ukuran, lebih kecil dibandingkan generasi pertama, tetapi masih besar menurut standar sekarang. Untuk kecepatan dan kinerjanya, mampu melakukan ribuan hingga jutaan operasi per detik. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan memori inti magnetik dan perangkat komponen eksternal seperti type magnetic. Untuk bahasa pemrogramannya, mulai menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contohnya itu EMB 1401 dan UNIVAC 1907. Yang kedua itu ciri-ciri komputer generasi ketiga dan keempat. Yang pertama itu dari segi komponennya sama juga, menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Dari segi ukurannya itu lebih kecil dan lebih hemat dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti generasi pertama dan kedua. Untuk kecepatan dan kinerjanya lebih cepat dan dapat memproses jutaan instruksi per detik. Untuk penyimpanannya sendiri, peningkatan kapasitas penyimpanan dengan menggunakan disk magnetik dan memori semikonduktor. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi semakin berkembang termasuk BASIC dan Pascal. Untuk fitur tambahannya, mulai memperkenalkan sistem operasi untuk mengelola perangkat keras dari perangkat lunak. Contohnya itu UMB System atau 360 PDB-8. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat itu yaitu tidak jauh beda, yaitu hanya komponen utamanya saja yang kita jelaskan, itu menggunakan mikroprosesor yang menggabungkan ribuan hingga jutaan transistor dalam satu chip atau VLSI atau Very Large Scale Integration. Dari segi ukurnya semakin kecil, bahkan bisa sebesar telapak tangan atau PC atau laptop yang kita gunakan saat ini. Kecepatan dan kinerja sangat cepat, mampu melakukan miliaran operasi per detik. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan RAM, hard disk, SSD, dan berbagai media penyimpanan lainnya dengan kapasitas yang terus meningkat. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung yaitu seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C++, Java, Python, dan lain sebagainya. Untuk fitur tambahan, mendukung multitasking, grafis internet, dan berbagai aplikasi multimedia lainnya. Contohnya itu komputer pribadi, laptop, dan tablet yang kita gunakan saat ini. Dan untuk komputer generasi kelima atau yang lebih canggih lagi itu yang sekarang atau masa depan. Untuk komponen utamanya itu menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dan Very Large Scale Integration atau VLSI. Yang lebih canggih seperti ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Dari segi ukuran, semakin kecil dan portable, termasuk perangkat wireless, smartwatch, kacamata pintar, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Untuk kecepatan dan kinerja, sangat cepat dan efisien dengan fokus pada komputasi paralel dan pemrosesan superkomputer. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan penyimpanan berbasis cloud dengan kapasitas dan kecepatan yang sangat besar. Untuk bahasa pemrograman yang mendukung yaitu mendukung berbagai bahasa yang memungkinkan pengembangan AI seperti Python, R, Lisp, dan Prolog. Untuk fitur tambahannya, fokus pada kecerdasan buatan atau AI, mempelajari machine learning, dan teknologi seperti komputasi kuantum, mampu memahami dan merespon bahasa manusia secara alami. Contohnya itu komputer berbasis AI seperti Watson dari IMB, komputer kuantum, dan berbagai aplikasi AI di perangkat modern. Untuk kesimpulannya, seiring dengan perkembangan zaman, komputer telah berevolusi dari perangkat rekayasa yang hanya bisa digunakan untuk perhitungan menjadi perangkat canggih yang dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Setiap generasi mencerminkan kemajuan teknologi dalam
dalam miniaturisasi komponen, peningkatan kecepatan dan kemampuan komputasi yang lebih besar. Saat ini, komputer menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan AI dan komputasi kuantum memimpin inovasi untuk masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.